Insyaallah. Cuma nanti insyaallah maksudnya waktu kosong di mana nih, Anak juga insyaallah nanti kita dengar dari Ustadz. Mungkin apakah cara ngisi waktunya atau mungkin mestinya kita udah gak ada waktu kosong lagi karena banyak kegiatan untuk ilmu atau gimana ya mungkin ya. Mungkin tanpa membuang waktu kali ya. Kita panggil Ustadz untuk langsung menjelaskan ya insyaallah. Tafadhol Ustadz. Jazakallah. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bukhair Ustadz. Khair alhamdulillah. Khair bukhair. Alhamdulillah, alhamdulillah. Ustadz, nih waktu kosong nih apa ya kita juga bingung nih, waktu kosong hubungan dengan kepribadian seorang muslim, isi waktu kosongnya atau gimana Ustadz? Aduh, emang waktu kosong nih perlu dijelaskan nih, karena waktu kosong lebih kepada penyanyian nikmat. Masya Allah. Allah kan bersumpah demi waktu, bro. Oh iya. Ya, walaupun di situ waktunya umum, tapi kalau waktu kosong kan ayat mengatakan faida farogta fansok. Kalau sudah punya waktu kosong isi, gitu loh. Yang jadi masalah sekarang nih ngisi waktu kosong ini, gitu loh. Dengan apa? Nah, makanya ada kaitan dengan kepribadian seorang muslim. Orang Islam tuh punya cara sendiri, bro, buat mengisi waktu kosongnya, gitu. Nah, kita berharap mudah-mudahan nih dengan obrolan santai kita di Yayasan Imam Malik bin Anas ini, kita jadi orang-orang yang tahulah bahwa mengisi waktu kosong tuh merupakan apa ya, mensyukuri nikmat yang Allah berikan sama kita, gitu. Izin dikurangkan anak dia lupa. Jadi acara ini live di YouTube Al-Azmi Channel, di Instagram USB.bawazir dan Instagram Muslim Biker Indonesia. Mungkin bisa langsung Taib jazakallah ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fihi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu, amma ba'du, fa inna asdaqal hadisi kitabullah wa khairal huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, sahabat muslim dimanapun berada, alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah karena Allah kembali mudahkan kita berkumpul di Rebo malam Kamis ini ya, melanjutkan kegiatan kita setiap Senin malam Selasa untuk selalu mengisi waktu-waktu luang kita. Karena hikmah di balik pandemi ini sebenarnya kita punya waktu kosong ini ya. Kita pengen waktu tersebut yang dijadikan nikmat Allah berikan kepada kita ini, kalau ditanya nanti jawabannya asik gitu lah. Karena Allah akan bertanya, summa la tus'aluna yauma idzin. Ini akan ditanya sama Allah. Apa itu waktu dipakai cuma buat merem, buat ngerumpi, buat jadi hakim buat orang lain, kepo dengan sosial media, yang kerjaan cuma menghujat, mencaci maki atau mengambil keuntungan followers. Aduh, capek deh ya. Nah, sekedar mengingatkan, di yang lampau kita bahas be the best ya. Jadi yang terbaik kalau nggak salah itu. Sampai kepada bahasan yang menjelaskan tentang orang beriman itu memiliki dosa kalau nggak salah ya. Ma min abdi mu'min illa walahu dzambun ya'tadu. Alfaina ba'da alfaina aw dzambun huwa muqimun alaih la yufariqu hatta yufariqu dunya. Innal mu'mina khuliqa muftanan tawwaban nasiyan idza dzukira dzakara. Sampai pada bahasan idza dzukira dzakara. Orang beriman itu kalau diingetin dia gampang untuk kembali. Karena hukum asal orang beriman yakin dengan ayat yang mengatakan wa'ad bi sayyi'atal hasanatamhuha. Barengin keburukan dengan kebaikan. Kalau kebaikan dibarengin dengan keburukan namanya talbis. Ya, talbisul haqqo bil batil. Resikonya apa? Taqtumunal haqq wa antum ta'lamun. Resikonya nanti yang hak itu akan kalah dan kau mengetahui tak bisa merubah, tak bisa mencegah. Tapi kalau keburukan yang tak bisa kau hindari, kau barengi dengan permohonan ampun dan maaf pada Allah, ini yang dikatakan wa'ad bi sayyi'atal hasanatamhuha.
Innal hasanat yudhibnas sayyi'at. Bahwa yang namanya kebaikan itu akan menghilangkan keburukan yang banyak. Ya kita harus tahulah tentang masalah itu. Itu sudah kita bahas di perjumpaan yang lampau. Nah, masuklah kita kepada hadis berikutnya yang ditulis oleh ya, yakni tentang masalah tanggung jawab. Hadis riwayat Abdullah bin Umar, dan hadis ini ada dalam kitab Muttafaqun alaih Bukhari Muslim, di mana Nabi pernah bersabda, kata Rasul, kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi. Fal imamu ra'in wa huwa mas'ulun an ra'iyatihi. Wal rajulu ra'in fi ahlihi wa huwa mas'ulun an ra'iyatihi. Wal mar'atu ra'iyatun fi baiti zawjiha wa hiya mas'ulatun an ra'iyatiha. Wal khadimu ra'in fi mali sayyidihi wa huwa mas'ulun an ra'iyatihi. Wal rajulu ra'in fi mali abihi wa huwa mas'ulun an ra'iyatihi. Fa kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi. Ya, rawahu Bukhari wa Muslim. Ada riwayat dari Nabi menginformasikan kepada kita bahwa orang beriman itu orang yang bertanggung jawab. Jadi kita awali bahasan kita ini dengan karakter tanggung jawab yang dimiliki sama orang beriman. Karena beliau mengatakan, Rasul pernah bersabda, kullukum ra'in. Setiap kalian itu pemimpin, kata Rasul. Dan setiap kalian yang dikatakan pemimpin ini dimintakan pertanggungjawaban atas apa yang dipimpinnya. Makanya jangan berebut jadi pemimpin, repot urusannya. Kita nggak usah jadi pemimpin saja, udah mimpin kita. Ya, mimpin diri kita kan, awal dakwah itu kan ku anfusakum wa ahlikum nara, betul? Ini urusan kita belajar agama, Allah bakal tanya tuh ilmu kepake enggak? Ya. Kalau cuma belajar litumari bihil ulama mah percuma lah. Kalau belajar coba pengen mendebat ulama percuma lah. Kita pengen nih ilmu yang kita dapatkan ini bikin kita selamat. Ya, karena Allah perintahkan ilmu itu ku anfusakum wa ahlikum nara. Udah jangan jauh-jauh, udah jaga dirimu dulu dan keluargamu lah. Karena hukum asal manusia ke hadis yang lampau. Ma min abdi mu'min illa walahu dzambun ya'tadu. Tidaklah setiap hamba yang beriman terlahir itu pasti bikin dosa. Ilmu yang dituntut, agama yang dia baguskan ini paling enggak mencegah. Atau paling tidak dia mau gampang memohon ampun kepada Allah. Karena orang yang sudah bertobat sekalipun tidak maksum. Jangan dianggap anak udah tobat, alhamdulillah udah hijrah nih, udah enggak berdosa lagi, enggak bohong. Manusia pasti berbuat dosa. Kau pimpin dirimu, apa tanggung jawabmu? Karena Allah bakal tanya bagaimana kau memimpin dirimu. Maka dikatakan kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyati. Fal imamu ra'in wa huwa mas'ulun an ra'iyati. Seorang imam itu adalah pemimpin. Dia akan ditanya tentang pertanggungjawabannya atas apa yang dipimpinnya. Ditegaskan lagi sama Nabi, war rajulu ra'in fi ahlihi wa huwa mas'ulun an ra'iyati. Rajul, suami. Rijal, suami itu rijal. Rijalu qawwamuna 'alan nisa. Makanya enggak bosan saya ingetin, laki-laki itu lebih mampu dari wanita. Laki-laki harus mimpin, bukan bicara kalah atau menang, memang pemimpin. Ar-rajul mas'ulun ra'in fi ahlihi, fi baiti ahli. Dalam keluarganya, dan dia bakal ditanya, ada seorang laki-laki, ini manajemen rumah tangga gimana ini? Jangan ngikutin agenda bini ikut agenda ente gitu loh. Bukan handphone ente yang dicek-cek, handphone bini gitu loh. Karena istri menemukan 1000 kesalahan, dia tidak tanggung jawab dosa-dosa kalian. Tapi satu kesalahan bini pun ente yang tanggung gitu lah. Cuma kenyataannya nggak kayak begitu, Ustaz. Capek meributan, udah kita ngalah aja, itu kan suami EO. Akhirnya remeng, rumah tangganya berantakan. Lan yasluh li rajul idza amarathu imra'ah, kata Rasul. Tidak akan pernah terselesaikan masalah rumah tangga seorang laki-laki kalau perempuan yang mimpin. Maka dikedepankan ar-rajulu ra'in fi ahlihi wa huwa mas'ulun ra'iyati. Baru wal mar'atu ra'iyatun fi baiti zawjiha wa hiya mas'ulatun an ra'iyatiha. Ya, perempuan juga tanggung jawab di rumah tangga suaminya kalau suaminya enggak ada.
Maka kalau lelaki yang betul-betul berilmu, bukan cuma sekedar pelampias syahwat, dia cari pasangan. Dia cari partner dalam hidup ibunda untuk anak-anaknya. Yang kalau memang dia bak burung yang mencari nafkah buat piyiknya, ini induk menunggu dengan sabar, menjaga anak-anaknya. Ya, harus tahu, dan kamu tanggung jawab. Kalau saya nggak ada, awas, jangan orang yang nggak dikenal masuk. Jangan macam-macam di sana, fitnah timbulnya. Ente enak nggak nanggung dosa. Ijab kabul yang pernah saya baca dulu itu untuk melegalkan kamu dari bapak kamu itu pindah ke pundak saya, tanggung jawab dosanya ini. Tolong jangan macam-macam. Emang enak saya yang tanggung dosa. Cuma kalau dosa bererot sama saya, nggak sampai kita ke sorga nih urusannya nih. Tuh ada dialog, diingetin. Wal khadim ra'in fi mali sayyidi wa huwa mas'ulun an ra'iyati. Bahkan khadim pembantu. Khadam kita bilang khodam. Suka ada kris, ada khodamnya nih, ada khodim ya. Artinya pembantu, ada jinnya. Jadi kalau khodim secara maknawi artinya pembantu di sebuah rumah. Asisten rumah tangga lah kalau sekarang dibagus-bagusin namanya. Jadi ada khadim, pembantu yang diamanatkan rumah oleh si pemilik rumah itu, dia bertanggung jawab karena ada akad yang dibuat. Warrajul ra'in fi mali abihi wa huwa mas'ulun ra'iyati. Dan anak laki itu bertanggung jawab pada harta ayahnya. Makanya nasab tuh nggak main-main, dari anak laki itu penting tuh loh. Ya bukan berarti kita nggak hebat kalau nggak punya anak laki, bukan. Tapi ya memang Nabi mengatakan anak laki ya bertanggung jawab atas harta ayahnya. Ya, jadikan dia sebagai pendamping dalam hidup kita, penerus generasi yang memang kita berharap melalui pundaknya ini berjalanlah kebaikan yang bakal masuk ke lubang kubur kita. Karena kalau kita meninggalkan putus dengan dunia urusan kita, betul? Kecuali sedekah kita yang berkepanjangan, ilmu yang bermanfaat, doa anak yang saleh. Ya, ada orang melecehkan orang yang suka nulis mulu, nggak capek lo, ngobrol jadi lebih enak gitu loh. Kata yang nulis, berapa banyak tulisan ini memanjangkan umur orang yang menulis. Dan orang yang nggak suka menulis, ya ketika dia meninggal orang lupa begitu saja. Ini buku yang kita bahas, Syekh Ali rahimahullah, betul. Maka jangan remehkan karya cipta itu. Ya, lelaki itu berkarya. Panjangnya umur kita karena karya yang kita buat. Kalau kita kayak engkuk diem cuma dirangsung sama makanan doang, gimana kita mau punya diingat sama orang? Ya, bikin sebuah karya. Makanya Nabi mengatakan khairun nas anfa'uhum linnas. Berpikir bagaimana jadi orang yang bermanfaat. Khairun nas anfa'uhum linnas. Manfaat itulah yang bakal diingat oleh banyak orang. Bukan pengambilan manfaat. Ya. Guru akan mengingat murid yang tahu manfaat ilmunya pada dia. Bisa mengambil manfaat gitu loh. Warrajulu ra'in fi mali abihi wa huwa mas'ulun ra'iyati. Fakullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyati. Nah, jika saja kata Syekh Ali ini dalam membahas bahasan ini, masing-masing individu dari umat ini mengetahui kemampuan dirinya. Dia sadar akan segala tanggung jawab ya, yang dia pikul sebagai pemimpin, tanpa melirik tanggung jawab orang lain. Jadi nggak kepo, nggak fuduli. Fuduli itu pengen tahu aja urusan orang. Ya kayak kita nih kan kalau kajian begini nih, ada yang memang belajar, nyatet, nuntut ya, ada yang memang lagi bengong juga. Lo serius amat bro, gue lagi cari nih Ustaz salahnya di mana? Ada juga begitu. Lagi dicari nih. Nih Wahabi lagi ngomong nih, kita lihat salahnya. Macam-macam. Jadi lo nggak kaget deh kita begitu-gituan ya. Macam-macam males ya. Cuma tuba liman sagol aibuan uyubin nas. Ya kalau buat kita berujung kepada kalimat beruntung orang yang nggak sibuk sama aib orang. Ungzur ma qala wala tanzur man qala. Lihat yang disampaikan, jangan lihat siapa yang menyampaikan. Takutnya kau terlalu cinta, kau tak menganggap gurumu punya dosa. Atau kau terlalu benci, tak ada kebaikan yang disampaikan walaupun kalamullah yang disampaikan. Karena kalau sudah kebencian dikedepankan, tak ada kebaikan pada yang dipandang. Ini kan bahaya. Tapi kalau memang keindahan itu timbul karena kecintaan, ya rembulan yang buruk pun dipandang indah oleh manusia.
Padahal kita tahu bentuk rembulan nggak ada yang bagus, cuma semua orang memuji bulan. Ini kan bahaya ya, makanya kita membiasakan untuk melihat apa yang disampaikan, buat lihat siapa yang menyampaikan. Takutnya terlalu ta'assub juga bahaya. Kita nggak nerima kalau guru kita punya salah ya. Atau mungkin terlalu benci juga sampai kita nggak menerima kebaikan. Ya, beliau mengatakan, coba deh, nggak sibuk dengan tanggung jawab orang lain. Dia bersungguh-sungguh mengerjakan kewajiban yang dilimpahkan kepadanya. Karena mas'ulun huwa, yus'alu huwa, dia bakal ditanya. Nah, karena bakal ditanya inilah yang membuat dia ini berpikir, waduh, ini sih nggak bisa, waktu ini kan makin sedikit. Ini umur yang udah kepake udah 40 tahun lebih. Kalau umur 60, apa sisanya tinggal sebentar. Dan kira-kira yang sebentar ini kita pakai buat apa coba? Untungnya dalam Islam ini al-amal bi khawatimiha, amal tergantung akhir bukan awal. Untungnya itu. Al-amal bi khawatimiha, untungnya amal tergantung akhir bukan awal. Hatta orang yang bikin dosa kata apa? Ya ibadi, law dzunubuka ananas sama atani la tusriku bi syai'in ataituka maghfiratan mislah. Untungnya begitu. Hadits qudsi di mana Allah mengatakan, wahai hambaku, asal kau hambaku dengan ketidaksempurnaan dirimu, kau hambaku kata Allah. Kau datang kepadaku membawa dosa menjulang tinggi bak langit yang paling tinggi, tapi kau tak berbuat syirik, kau tak sakiti diriku kata Allah. Kan ku datangkan ampunan setinggi dosa yang menjulang tinggi di langit yang kau miliki. Masya Allah. Ya, di sini asiknya Islam nih. Makanya kita informasikan ke teman-teman, ya, ada ibadah yang namanya taubat. Ada nama Allah yang namanya Al-Ghafur Ar-Rahim. Jadi buat teman-teman yang merasa capek sama dosa, ya tolong jangan capek minta ampun sama Allah. La ta'jaz bidu'a. Jangan lemah dalam minta ampun, dalam berdoa kepada Allah. Minta. Istighfar yang kita lantunkan ini mendatangkan kebaikan ini. Masya Allah. Ya. Jadi teringat hikayat tentang tukang roti yang disamperin sama Imam Ahmad itu ya. Yang kerjaan yang ngaduan roti sambil istighfar. Imam Ahmad bilang, kenapa engkau sering beristighfar? Sambil ngaduan roti istighfar terus. Aku merasakan dengan istighfar ini segala hajat sama Allah tuh keturutan. Gak pernah ada yang gak keturutan. Kecuali satu ini yang belum keturutan memang. Saya juga gak tahu kapan. Saya berharap sebelum mati bisa ketemu sama Imam Ahmad. Kata Imam Ahmad, Allah sadaqta ya akhi. Istighfar membawa aku kemari. Masya Allah, ya. Jadi bahkan dia bukan ulama, tapi Allah muliakan dengan mustajab doa. Ya, tukang roti karena gemar beristighfar, dan dia bukan penghafal Quran, bukan penghafal hadis. Lihat Uwais Al-Qarni, betul? Masya Allah. Sahabat suruh datang minta doa, ajib. Sahabat yang dijamin surga. Ini indahnya Islam. Ya, makanya kita jangan suka jadi hakim buat masa lalu orang lain. Ya, orang yang punya sifat dengki, iri, hasud, itu karakternya nggak suka sama orang dan suka orang itu terpuruk. Kita nggak suka sama orang boleh dalam Islam. Bagi doka, ya, benci orang yang ingin kau benci boleh. Tapi boleh jadi sekarang kau benci besok kau cinta, betul? Ahbib habibaka hawanan ma'asa yakuna baghiduka yawman ma wa abghid baghiduka yawman ma'asa yakuna habibaka yawman. Dalam Islam itu benci dan cinta itu wajar. Kamu pengen suka sama orang, suka. Jangan malu-malu. Jangan tersipu sampai kayak perawan belum dilamar, betul? Suka bilang suka. Ya bicara dia nggak suka, kalau sih betul udah ngomong, jangan disimpan. Benci juga sama, ya bilang benci. Asal cintamu, bencimu punya alasan. Ini kan yang bahaya kan orang cinta benci nggak punya alasan. Nggak tahu bro, gue cinta banget sama dia. Dia lewat gue deg-degan. Lu kenapa cinta sama dia? Itu dia gue nggak tahu tuh. Tahu gue nggak demen sama nih orang, herannya lewat mulu depan gue lagi nih orang. Lu nggak demen sama dia kenapa? Ya gue nggak paham, nggak demen aja nih. Ini modelnya uni kembang, cuma nunggu samping spiteng, bau aja hawanya orang itu. Ya, kadang-kadang kita nggak punya alasan, tuh nggak boleh. Orang beriman punya alasan. Berilmu sebelum berkata dan beramal, punya alasan. Jadi jangan sampai antum menentukan sikap ya, ketok palu dalam sebuah kata suka dan tidak tanpa sebab. Jangan. Orang Islam punya alasan gitu ya. Makanya
Kalau sudah tahu seperti itu, bahwa manusia ini pada hakikatnya pemimpin, tetap berbuat salah. Nah kata Syekh Ali itu, oleh karena itu timbullah karakter kepribadian orang beriman lainnya memiliki sifat pemaaf. Sifat pemaaf. Ada riwayat dari Sa'ad bin Ubadah, dikatakan bahwa Nabi pernah bersabda, hadis ini pun riwayat Bukhari Muslim. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wala ahad ahabbu ilaihi al-udhur min Allah. Wa min adli dzalika ba'asal basyirina wal munzirin. Kata Rasul, tidak ada seorang pun yang lebih suka untuk memberikan maaf melebihi Allah. Oleh karena itu Allah mengutus para pemberi kabar gembira dan pemberi peringatan para rasul. Beliau menggiring kita untuk tahu bahwa salah satu Allah memberikan alasan akan memaklumi manusia. Allah itu mengutus para nabi dan rasul. Walaqad ba'asna fi kulli ummatin rasulan an ya'budullaha wajtanibut taghut. Diberikan alasan tauhid dulu. Allah utus pada setiap umat seorang rasul untuk mengajarkan cara beribadah, cara bertauhid. Karena nanti bahasanya hambaku, hambaku, hambaku gitu ya. Kalimat hambaku itu ya orang yang mentauhidkan Allah. Ya kan tadi sudah dikatakan, ma min abdin mu'min illa walahu dzambun, tidaklah seorang hamba yang beriman gitu kan. Ya ibadi, wahai hambaku, dan lain sebagainya, kalimat itu hamba. Maka Allah tawarkan ya, bahwa yang namanya manusia ini diutuslah dari kalangan manusia seorang rasul sebagai mungzir, sebagai mubsyiri, yang memberikan kabar gembira tentang hukum. Tujuannya apa? Supaya manusia ini sadar bahwa dia makhluk, yang kita bahas di awal waktu itu. Apa yang kita bahas? Tentang Nabi Adam yang melanggar. Ketika itu malaikat dan setan pun bingung, katanya sempurna kok melanggar. Kata Allah, ini a'lamu ma la ta'lamun. Aku lebih tahu ketimbang yang kalian tahu. Kalian nggak tahu ya aku tahu, kata Allah. Justru dengan Adam melanggar menandakan dia manusia. Dia berbuat salah. Dulu nggak ada, waktu Adam belum dicipta, syariat taubat nggak ada. Lawang malaikat semua, hatta iblis dianggap malaikat. Ya ketika dikatakan kepada malaikat usjudu li Adam fasajadu illa iblis. Semua malaikat sujud kecuali iblis. Iblis saat itu dianggap malaikat. Ya. Ada melanggar, ada manusia. Dan dari situlah turun syariat yang namanya taubat. Dan dari situlah ada nama Allah yang namanya Al-Ghafur. Ya. Makanya tidak ada orang yang tidak berbuat dosa. Ya. Tegas banget para ulama itu memberikan kabar kepada kita. Ya. Kita ini orang yang pasti berbuat dosa. Ya. Bahkan gak ada orang yang gak berbuat dosa. Makanya kalau sampai kita nggak memohon ampun kepada Allah, sampai lupa istighfar, ya Allah, hatta Rasul yang maksum saja minimal 70 sampai 100 kali beliau beristighfar. Itu yang maksum, yang dihapuskan dosa yang lalu dan yang akan datang. Karena hikmah dibalik istighfar umum, ya bukan cuma sekedar mohon ampun, penyebab datangnya keberkahan. Tadi tukang roti itu, yang ngadon roti sambil istighfar. Makanya teman-teman biker juga kalau tarika sambil istighfar, astagfirullah, astagfirullah, gitu. Cuma gampang-gampang istighfar ya. Teman-teman yang kerja lagi neplok semua, astagfirullah, astagfirullah. Ya, nggak susah, istighfar tuh nggak susah gitu loh ya. Atau apalah antum sambil nunggu pelanggan lagi dagang istighfar. Ya, istighfar itu yumati'kum mata'an hasanan. Allah yang mengatakan ya qaumi istaghfiru rabbakum summa tubu ilaihi yumati'kum mata'an hasanan. Menjadi penyebab diberikan nikmat. Nah, kalau sudah punya sifat pemaaf, karena memang Allahnya Maha Pemaaf, Maha Pengampun. Karakter orang beriman itu nggak pernah dengki. Hasud nggak pernah. Ya, nah ini bahasan dengki, bahasan iri ini akan menggiring kita untuk mengetahui nanti waktu kosong kita ini timbul, salah satunya penyebabnya ini waktu kosong ini, penyebabnya kedengkian yang memang kita rutinkan. Iri itu karakter orang.
kita boleh ngiri pada seseorang yang memang layak diiriin. Gue gara-gara ngiri sama dia jadi rajin kerja, Tat. Kenapa? Ini orang tajir, Tat. Agamanya bagus, gemar sedekah, gue ngiri, betul. Boleh. Sama ini, Tat, tajir sih enggak, cuma pinter nih, Tat. Satir nih orang. Gampang belajar, gampang nangkep, terus bacaannya bagus lagi, akhlaknya mulia. Aneh ngiri sama orang yang begini berilmu. Boleh. Selama memang nggak ingin kehancuran buat orang yang diiriin. Nah, iri yang diharamkan, dengki yang diharamkan dalam Islam itu ketika kita ngiri sama orang dan orang yang kita iriinnya ini pengen kita hancurkan gitu, itu nggak boleh. Jadi kalau kita menjadikan orang sebagai tolak ukur sebuah kesuksesan, lihat orang tajir nih, mobilnya bererot, masya Allah ya standar kita pengen punya mobil kan nggak kesampaian. Ini orang nggak pernah punya, dapat mulu gitu. Ya asal antum nggak pengen dia hancur, boleh-boleh aja. Apa sih resepnya dia bisa tajir kayak gini? Pengen tiru nih, boleh. Tapi kalau dikit-dikit dia beli lagi sombong banget, baru kemarin kuning beli hijau gitu ya. Heran, kepo amat, biarin duit dia. Ya siapa yang nggak kesel kan? Aneh ngeliat rumah dia, Tat, sebulan 3 kali ganti warna, Tat. Dan terus apa urusannya? Dia kan sombong, Tat. Enak aja sombong. Emang dia tukang cat. Itu sampel. Ente kepo amat gitu. Ini gak ada masalah. Dia mau gonta-ganti urusan dia. Sombong itu bukan itu. Sombong itu batrul haq wa ghumtun nas. Sombong itu ketika kau tinggalkan yang hak. Kau lecehkan manusia tuh sombong. Baju bagus, sendal bagus, sepatu bagus, bukan sombong. Temen gua sombong, Tat, nggak mau diajak mabok lagi. Udah bagus tangannya. Saya sakit hati tadi tinggal sama kekasih saya. Kenapa? Nggak mau berdosa lagi sama saya dia. Udah bagus. Ini model orang ninggalin keburukan dianggap nggak baik buat dia. Yang nganggap nggak baik siapa? Dia, ya maklum lah. Makanya selama memang bukan ulama yang menghujat kita, qalu salaman lah. Kalau yang menghujat kita ini orang-orang yang enggak berilmu, wa idza khatabahumul jahilun lah kalau bahasa Quran. Wa idza khatabahumul jahilun qalu salam. Kalamun la yantahi. Omongan orang enggak ada selesainya. Antum dibilang sombong sama siapa? Ya sama temen, Tat. Gara-gara enggak mau nongkrong lagi. Kenapa ente enggak mau nongkrong? Nggak ada benernya, Tat, ngebuang-buang waktu, Tat, omongan juga nggak berbobot, Tat. Nah, antum lebih bagus hijrah. Cuman temen bilang sombong, biarin orang EO yang ngomong. Nggak ngaruh. Jalan terus, belajar benci dan cinta karena Allah. Nah, ada sebuah riwayat berkaitan dengan dengki ini nih, riwayat Bukhari Muslim juga ini dari Abdullah bin Mas'ud, di mana Rasul pernah bersabda, la hasada illa fisnatain. Jadi kalau boleh Nabi mengatakan tidak ada kedengkian, tidak ada la hasada illa bisnatain, kecuali pada 2 hal. Yakni fi rajulin atahu Allahu malan fasallatahu ala halakatihi fil haqq wa rajulin atahu Allahu al-hikmah fahuwa yaqdi biha wa yu'allimuha. Nah. Jadi enggak ada hasad ya kata Rasul. Nggak ada iri, karena kalian punya sifat iri hasad. Silakan, nggak ada hasad hukum asalnya, kecuali 2 ini. Jangan suka ngiri. Qad ja'alallahu likulli syai'in qadran. Allah sudah berikan mikdar, ukuran. Ya, ente bagusan begini, ya dagangan kurang lancar, order kurang lancar, ya bisnis kurang berjalan, cakepan begini, jadi datang mulu kajian, betul. Tajir dikit lupa kiblat di mana. Sukses dikit, Quran lupa naro. Nggak ngaji bro, Quran lupa naro. Ini kalau lagi begini, waduh kan main. Mulut begemi, ngapalin juz amah mulut. Lagi susah. Kadang-kadang kalau kita berpikir husnuzan ya, Allah nggak mungkin zolim lah ya. Allah nggak akan pernah berbuat zolim kepada hambanya, la yukallifullahu nafsan. Ya, Allah nggak akan pernah berbuat zolim. Dikatakan bahwa yang pertama tadi boleh ente kalau memang mau hasud, rajul atahullahu ma'ala fasallatahu ala ahlakati bil haq, kepada seorang yang Allah karuniakan harta kepadanya lalu dia menghabiskan di jalan kebenaran.
Memang kalau kita baca buku Tajir ala Utsman bin Affan yang ditulis oleh Ustaz Farid Kasim Anus, ya, insyaallah bukunya itu ya. Saya baca tuh buku berujung kepada kata suksesnya Utsman itu karena Utsman dalam berbisnis itu orientasinya cuma apa? Mengantarkan harta Allah kepada yang berhak. Jadi kita kalau pakai cara Utsman nih, Utsman kalau ke Rasul tuh nggak hitung-hitungan. Modalnya semua dikasih, untuk dikasih semua. Orang pada bingung kenapa? Saya cuma nganterin, ini kan milik Allah, kembali kepada Allah. Jadi kayak kita bersedekah itu bangga. Orang laki ngasih nafkah ke istri itu bangga. Kenapa? Melalui dia rezeki buat keluarga. Ini memedit koret pengen tajir ya, purik. Ya, nggak bisa. Orang tuh yang sama orang tua tuh jangan hitung-hitungan gitu loh. Apalagi nafkah ke keluarga tuh. Anak minta kita kasih selama manfaat tuh bangga gitu loh. Karena memang kita cuma numpang lewat. Nahnu narzukukum wa iyahum. Kami kasih rezeki sama kamu buat mereka. Sampai Nabi mengatakan, la yakulu ta'amak ila taqiyun. Kalau perlu ente kalau ngasih makan ke orang yang bertakwa, jangan yang nggak jelas. Ini orang soleh datang, potongin dia yang ente punya, nggak jadi miskin. Mana qasad sadaqatu mimalin, nggak kurang hartamu karena sedekah. Ma'anfaqtu min syai'in fahuwa yukhlifuh. Apapun yang kalian infakkan, Allah yang bakal ganti. Makanya anggota yayasan sini kalau ada tamu jangan eman-eman. Tamu datang jangan main tanya, kasih air dulu. Suruh duduk dulu. Udah nyaman baru tanya. Ini orang ngos-ngosan diusir, ya nggak bisa. Akhirnya nggak ada, sumpah serapah. Ya, wattaqi da'watal mazlum lah kalau bahasa Nabi kepada Mu'az itu. Hati-hati doa orang yang terzolimi. Ya, biasa kan orang datang tuh nyaman. Kita kalau ketemu orang tuh bikin, apalagi kita tahu ini orang awalnya mengucap salam, ya, ini orang sopan. Ya, Utsman bin Affan itu begitu. Makanya Allah amanatkan dunia sama Utsman karena tahu kalau melalui Utsman sampai rantai kehidupan berjalan. Ya, nggak ada kenikmatan yang Allah titipkan sama orang yang bakhil. Ya udah, jangan hitung-hitungan kalau bicara sedekah. Sudah kita bahas kemarin, betul? Ikhris alama yanfa'u, wasta'in billah. Rakus kepada sesuatu yang mendatangkan manfaat. Ikhris alama yanfa'u. Ya, istilahnya kalau di dunia pembangunan ini kalau ada barang-barang yang bakal dibuang masih bisa dipakai walaupun mandor, nggak tahu, nggak lah. Sana takut karena Allah kan mubazir, kalau dibuang sayang. Ya, bukan mentang-mentang barang uang buang-buang, jangan. Ini mubazir. Ya, kita apapun job kita ini kalau memang masih bisa manfaatin. Karena mubazir itu kan temannya syaitan. Takutnya ada talbis dalam mencari nafkah kita. Ya, dengan talbis itu kan bahaya. Kita kerja pada sebuah tempat, mentang-mentang kita punya bos nggak tahu main pakai buang jangan. Ya, nanti ada dampak kepada rezeki yang kita miliki gitu loh. Yang kedua, warajulun atahullahul hikmah fahuwa yaqdi biha wa yu'allimuha. Ente boleh ngiri sama orang yang Allah karuniakan hikmah, ilmu. Kemudian dia berhukum dengannya, dia mengajarkannya, boleh. Nggak apa-apa, kita ngiri sama yang kayak gitu boleh. Ya, lihat ini orang, masya Allah ini. Ya, apa sih kalau Syekh mengatakan bahwa kalau dulu itu orang betul-betul dengki kepada sesuatu yang memang layak didengki dan dilegalkan sama Allah, gitu ya. Yaitu tadi orang yang sedekah, orang yang menuntut ilmu. Ya, berapa banyak orang-orang soleh itu melihat orang-orang soleh lainnya itu ketika bangun di malam hari itu lenteranya itu terang di rumah. Buat orang-orang soleh itu da'bus solihin, kebiasaan mereka itu menghidupkan malam. Jadi kalau habis isya mereka tidur, jam 11, jam 12 mereka sudah bangun lagi, ambil wudhu, mereka mulai belajar. Jam 1, jam 2 mereka mulai tahajud, mulai witir. Biasanya menjelang fajar mereka tidur sebentar, sunnah. Bangun lagi subuh, malamnya hidup. Masuk ayat tatajafa junubuhum anil madaji yaduna rabbahum khaufan wa tama'an. Allah puji mereka. Tatajafa junubuhum anil madaji, orang yang menjauhkan lambungnya dari tempat tidur. Berdoa khaufan wa tama'an, dengan takut dan harap.
Dan dia nggak takut dengan hujatan manusia karena dia tahu kalau la yantahi. Kalau bahasa Rasul apa? In lam yakun bika alayya ghadabun fala ubali. Walakin afiat kau sauli. Yang penting jangan kau yang murka, bicara orang murka sama saya nggak ada masalah. Ya, saya dianggap gharib, ghuraba nggak ada masalah. Saya berbeda dengan 1000 orang nggak ada masalah ya Allah. Asal jangan berbeda sama makhluk yang bernama Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mau dipegang prinsipnya. Maka beliau mengatakan seorang muslim itu mengetahui bahwasannya kedengkian adalah penyakit yang berbahaya dan keburukan yang membinasakan. Dengan demikian orang Islam itu pasti menjauhi sifat itu. Ya. Adapun kedengkian yang dikecualikan, yang diizinkan tanpa dosa adalah kedengkian yang tidak menjadikan pelakunya terjangkiti penyakit hati. Apa penyakit hati? Karena mengharapkan hilangnya kenikmatan dari orang lain. Gue gak demen orang tajir biar susah ya. Gue gak ada saingan, itu paling gak boleh. Boleh kita itu enak banget jadi ini anak bisa insya Allah nih. Cuma yang memang harus berakit-rakit ke hulu, berenang-renang ke tepian nih yang begini. Bersakit-sakit dahulu, bersenang-senang kemudian. Nggak bisa berubah tanpa ada gerakan. Bagaimana mau sampai tujuan kalau langkah ini nggak dimulai? Bagaimana bisa menepi kalau dayung tak digerakkan? Nggak bisa. Oh, harus ada usaha. Iya. Oh, ini orang wajar, banting tulang. Emang dia mulai layak untuk diberikan poin. Nggak bisa hasil 2 kalau nggak ada 1 tambah 1 gitu loh. Nggak bisa dapat poin 9 kalau nggak menjumlahkan 5 dan 4 atau 3 dan 6, 7 dan 2 atau apalah. Ada usaha buat sebuah hasil. Ini usaha enggak pengen sama yang nggak bisa. Ya. Hati-hati, jangan paksa Tuhan untuk paham kita, paksa dari kita untuk paham yang Tuhan mau gitu loh. Ya. Alasan Allah menitipkan ke kita rezeki itu kan tentu karena memang layak dititipin sampai rantai kehidupan. Ya. Berharap sekali bahwa sesuatu yang dianggap buruk pun jadi nikmat buat rantai kehidupan. Jangan kau cemooh itu tikus, karena kalau nggak ada tikus, ular lari ke rumah, nyatek. Ya kau hilangkan sawah, padi nggak dimakan tikus. Coba kalau ada sawah, ya tikus kan nggak bakal ngancurin sawah juga, sekedar makan ujung padi. Nah ular pun makan, ada rantai kehidupan ekosistem, betul? Dimatikan satu mati semua. Masya Allah. Makanya beliau mengatakan kalau sedangkan kedengkian selain yang dikecualikan tadi hukumnya sangat tercelah, ya nggak boleh, tapi bukan seperti yang disampaikan. Ini menegaskan bahwa seorang muslim itu punya karakter robbani. Nah, orang yang robbani itu artinya orang-orang yang betul-betul memang tahu bahwa ada hukum sebab akibat. Ada hukum sebab akibat. Ada sebuah riwayat begini, hadis yang menjelaskan tentang robbani. Syekh menuliskan hadis riwayat Al-Hakim dalam kitabnya Al-Mustadrak, mengatakan an Ummi Darda radhiyallahu anha tentang keluarga Abu Darda. Siapa Abu Darda? Kalian tahu? Abu Darda, ayahnya Darda, Abu Darda. Ya, suaminya Ummu Darda ini. Dan Ummu Darda ini salah seorang sahabiat yang wafatnya Abu Darda itu dia nggak ingin menikah lagi. Ya, bukan berarti lebih baik seperti itu, tidak. Dia nggak ada, dia merasa nggak ada yang bisa membuat dirinya mulia melebihi Abu Darda. Ya, ada sebuah riwayat dari istrinya sendiri. An Ummi Darda radhiyallahu anha qalat qultu li Abi Darda, aku pernah berkata kepada suamiku Abu Darda, ala tabtagi li adyafika ma yabtagi ar-rajulu li adyafihim. Kata dia gini, Abu Darda, tidakkah kamu meminta dunia seperti yang dilakukan oleh orang-orang? Coba kamu lihat tuh tamu-tamu kamu, orang-orang yang minta dunia, minta doa sama kamu untuk bisa mendapatkan dunia. Kamu nggak pakai itu doa buat diri kamu, karena Abu Darda tuh sederhana sekali hidupnya, sederhana sekali. Faqala, kata Abu Darda, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, karena aku pernah mendengar bahwa Rasulullah itu pernah bersabda, inna amamakum aqabata qu'udan la yajuzuhal muskalun fa ahibbu an atakhaffafu litilkal aqabah.
Kata Abu Darda begini, wahai istriku begini. Bukan aku nih nggak mau minta seperti yang mereka minta untuk urusan dunia. Aku juga pengen. Cuma aku pernah mendengar Nabi pernah bersabda, sami'tu Rasulullah yaqul. Nabi mengatakan begini. Kata Nabi, inna amamakum aqabatan qu'uda. Bahwa sesungguhnya di hadapan kalian itu ada gunung yang sangat terjal. Sulit untuk didaki. Aqabatan qu'uda. La yajuzuha al-musqalun, yang tidak akan pernah mampu untuk mendakinya orang yang punya beban. Dunia pasti Allah titipkan. Allahu khaliqu kulla syai' wa huwa ala kulli syai'in wakil. Allah yang mencipta, Allah yang mencukupi. Jangankan kita yang sempurna indra, lawang makhluk yang enggak sempurna pun bisa hidup. Bukan sedikit fenomena yang bisa kita lihat. Kita kesel sama laron kalau musim hujan, betul. Kesel sama nyamuk, itu kan doa toke sama cicak, kita nggak tahu, betul. Ya kalau nggak ada laron, makan dari mana, betul. Waktu melihat ada toke gede di tembok, oh cicak bongsor. Karena memang begitulah prosesnya. Ya bukan sih berkeluh kesah melegalkan tingkah laku seorang maling. Cuma ya kadang-kadang rezeki maling melalui keteledoran kita kan. Nah, aku bisa meminta dunia. Seperti Ali meminta dunia pun bisa. Cuma lihatlah, dari 3 sahabat ini kan yang sederhana hidupnya kan Ali. Bukan Ali nggak tahu doa ikfini bihalalik an haramik wa agni fadlik amman siwak. Itu Nabi itu rekomendasikannya ke Ali, itu doa buat orang tajir. Cara mengakumulasikan harta. Ente punya duit sedikit, baca nih doa akan banyak insyaallah. Ikfini bihalalik an haramik wa agni fadlik amman siwak. Itu kan riwayat dari Ali. Alinya sendiri tidur ganjel perutnya pakai batu. Udah sepupu Rasul, mantu Rasul lagi, nasabnya sama Rasul. Masya Allah, miskin. Karena Nabi mendoakan Allahumma ja'al rizqa Ali Muhammadin qut. Ya Allah, jadikanlah rezeki keluarga Muhammad sekedar saja, supaya mereka tahu. Nah, Abu Darda paham. Karena Nabi ngomong begitu, wahai istriku, di depan kamu ini nanti, di waktu nanti akan ada urusan setelah wafat nanti, bak gunung yang terjal yang bakal kita daki berjumpa dengan Allah. Itu setiap orang bawa tanggung jawab. Itu harta titipan yang bakal ditanya. Disitulah cerdasnya Abu Bakar, meninggal tak membawa harta sedikit pun. Bukan dia orang yang miskin, dia saudagar. Tajir duluan sebelum Utsman tuh Abu Bakar. Tapi ketika dia meninggal, yang dia pakai itulah yang dia bawa. Wahai Umar, cek hartaku, cek Umar. Umar cek hartanya sebelum beliau wafat. Kata Umar, tak kutemukan kecuali 3 hal. Yang pertama, budak hitam yang kau miliki dan onta gur suka membawa dan baju hartamu wahai khalifah. Kata Abu Bakar, merdekakan budak tersebut. Jual onta itu, berikan ke Baitul Mal, dan biarkan baju yang kupakai ini menjadi kain kafanku. Khalifah bukan satu negara, 1/3 dunia dia pegang. Kata Umar, kau letakkan duri di kerongkonganku wahai Abu Bakar. Setelah Umar menggantikan Abu Bakar, dia nggak menemukan lagi kesederhanaan selain kesederhanaan Abu Bakar. Maka dia minta baju yang paling murah yang dipakai sama rakyatnya, itu yang Umar pakai. Padahal mereka orang yang bisa lawan khalifah. Umar 3/4 dunia di tangan Umar, cuma 1/4 yang bukan di tangan Umar. Sampai Cordova kan. Makanya ketika harta rampasan Parsi menutup Nabawi, Umar menangis. Orang bingung. Parsi jatuh di tangan Islam kok menangis? Awal kehancuran, kata Umar. Manusia akan kena wahan. Akan kena wahan. Hubbud dunya wa karahiyatul maut. Wa la yanzi'anna Allah min suduri aduwikumul mahabba minkum, kata Umar. Akan ditarik rasa respek dari musuh kalian pada diri kalian. Kenapa? Kalian sibuk dengan dunia. Betul, gara-gara dunia kita saling hujat, saling caci. Gara-gara follower. Gara-gara umat. Kita saling hujat. Aduh, kacau. Kita nggak punya sifat robbani. Nah, itulah penyebab
Abu Darda itu lebih pilih hidup sederhana. Beliau mengatakan, karena aku mendengar Rasul pernah mengatakan, inna amamakum aqobatan qu'udan la yajuzul musqalun. Enggak sanggup orang kalau banyak beban tuh enggak sanggup untuk menjalaninya, wahai istriku. Fa ahibbu an atakhaffafu litilkal aqabah. Dan aku berharap ketika aku mendakinya itu aku ringan. Enggak banyak pertanyaan. Makanya lepas kena sama dunia dia. Kalaupun dunia ya cuma sekedar. Nah, penjelasan dari Syekh Ali ya, beliau menggiring kita untuk meyakini tentang waktu kosong ini ya. Seorang muslim adalah seorang yang rabbani. Seorang muslim seorang yang rabbani. Dalam segala urusan kehidupannya, dunia baginya adalah jalan untuk melintas menuju akhirat. Muslim yang beriman tidak memiliki keterikatan terhadap dunia kecuali hanya sebatas yang harus dia miliki untuk meluruskan niat tulang-tulang yang dia miliki. Cuma sebatas itu. Ya, jadi apa ya yang kita pernah bahas juga kemarin bahwa orang yang bangun pagi ya, mendapatkan sekedar makan untuk hari itu dan sehat badannya kayak diberikan dunia dan isinya sama Allah. Ya, cuma sebatas itu. Nah, untuk menjadikan dunia sebagai perhatiannya yang paling besar dan puncak dari tujuan kehidupannya dengan beranggapan bahwa dia telah melakukan perbuatan yang baik, bukanlah dari ciri sifat seorang muslim. Orang Islam itu enggak disibukkan sama dunia. Maka beliau mengatakan begini, ketahuilah semua itu tidak terjadi melainkan karena perbuatan setan dan tipu daya setan. Oleh karena itu setan suka dengan sesuatu yang mubazir. Nah, baru masuk kita pada bahasan kita yang namanya mubazir, salah satunya apa? Penelantaran waktu. Ni'matani maghbunun fihi makasir minan nas. As-siha wal farah. Ada penyebab setan dekat dengan kita, di mana nikmat yang diminta oleh manusia dan semua manusia meminta nikmat ini. Tapi kalau sudah dikasih sama Allah dia sia-siakan. As-siha wal farah. Waktu sehat dan waktu kosong. Waktu sehat kita dipakai buat apa coba? Kemarin sakit alasannya nggak bisa belajar karena meriang, nggak bisa datang karena nggak kuat kena angin, ya nggak bisa ini nggak bisa itu karena nggak sehat lah judulnya. Nanti dah kalau sehat. Kemarin diajak untuk beraktivitas yang positif, katanya lagi sibuk, nggak punya waktu kosong. Nah, entah ada kalau kosongan di kita. Tuh. Sekarang punya waktu kosong, bingung mau ngapain. Kita nih orang nih yang kadang-kadang lupa diri, ya cuma banyak mau ketika dikasih bingung mau ngapain. Ya, makanya sering ditekankan, cari yang dibutuhkan bukan yang diinginkan. Ya, jadi orang yang zakat cerdas. Ana pengen banting tulang kerja tad nyari duit. Kalau udah punya duit karena jelas tad, ana pengen jihad dengan harta. Cakep. Emang betul kata-katanya. Ini orang udah punya emang gak lupa diri, lihat. Tapi kalau orang yang cuma pengen punya duit, udah punya duit bingung mau ngapain, ini yang bahaya. Ana pengen mau punya duit tad. Terus kalau udah punya mau ngapain? Ya ngapain kek? Itu kan gak jelas. Ya, jadi gak jelas semangatnya, gak tahu, gak ada juntrungannya. Ini yang begini bahaya ketika dititipkan dunia sama Allah. Lihat, yang ada akhirnya dunia menghambat dia untuk akhirat. Padahal wabtaghi fima atakallahu daral akhirah wala tansa nasibaka minad dunya. Padahal harusnya kau pakai dengan titipan Allah tersebut untuk urusan akhirat, tapi tidak kau lupakan dunia. Harusnya seperti itu. Wala tansa nasibaka minad dunya. Jangan sampai kau lupakan dunia. Masya Allah. Beliau menegaskan kepada kita bahwa berkaitan dengan waktu kosong, kata beliau, bagaimana mungkin orang yang tidak memiliki waktu senggang akan tersibukkan dengan urusan-urusan dunia? Bagaimana mungkin orang yang waktunya benar-benar terisi dapat mengenal waktu senggang? Ya, beliau mengatakan, semoga Allah merahmati kita semua. Perhatikan apa yang telah dikatakan oleh sebagian para ulama tentang para imam yang mereka saksikan. Jadi banyak saksi ini, khususnya Imam Syafi'i yang pernah dilihat oleh murid-muridnya ini. Aku telah menjadi tetangga di madrasah di Kairo selama 12 tahun dengan imam yang aku ikuti. Rumahku
berada tepat di atas rumah seorang ulama. Ketika aku bangun malam, aku nggak pernah melihat lentera imam tersebut tidak menyala. Dan selalu seperti itu. Ini menandakan bahwa orang-orang alim itu kayak udah nggak punya waktu buat dunia. Emang waktu kosongnya ngaji. Dan memang kalau Quran dihafal itu susah, tapi kalau dibaca solusi. Maka dalilnya Iqra bukan ihfaz. Dengan sering baca hafal. Ini kan beban berat ngeliat Quran tebal karena pengennya dihafal, ya berat tapi dibaca coba. Waktu kosong kita kalau boleh jujur bengong, kita boleh main handphone. Oh ya, buka tutup buka, ya ilahi robbi. Udah kayak orang paling sibuk sedunia. Kepo ngeliat status orang. Nungguin orang online, online gitu ya. Quran baca. Quran tahuan memberikan syafaat kan. Quran mencegah manusia dari keburukan di akhirat ini. Ya, jadi inti poin kepada itu bahwa kalau orang sudah tahu akan rentetan proses untuk memiliki kepribadian yang baik, iya, waktu ini sebentar loh. Ya, ini kita udah pala 5, ini bentar lagi Masya Allah. Udah berapa puluh tahun kita buang untuk urusan dunia. Ini kan kalau sampai 60, kalau nyampe, apa 10 tahun lagi 2 kali pemilu lagi, wallahu a'lam bishawab ini. Lah dalam 10 tahun ini apa yang kita bakal bawa ke Allah gitu loh. Kok masih sempat menyia-nyiakan waktu kosong? Waduh, kayaknya bro jadi obrolan nih. Di sesi berikutnya ini kita mesti obrol banyak tentang waktu kosongnya. Nah, jamaah paham digiring kita untuk membahas tentang tak ada waktu lagi ini, tak ada waktu kosong ini. Nah, bagaimana memanfaatkan itu? Karena momentumnya tepat, bro ya. Ini kan akhir tahun nih. Waktu kosong kita banyak. Semua orang bicara piknik, bicara liburan. Nah, padahal ya silakan menikmati libur utlah, boleh kapan saja ya. Tapi jangan lupa waktu itu pinjaman titipan Allah yang mesti dipakai untuk urusan kebaikan tentunya. Allahu a'lam bishawab. Barakallahu fiikum. Insyaallah. Jazakallahu khairan Ustaz. Waalaikumsalam. Yang kosong-kosong ngeri Ustaz. Main-main deh bah, Masya Allah. Ya mungkin kita break dulu untuk sesi 1. Nanti kita pada Isya kita lanjutkan juga dengan tanya jawab. Jadi jamaah di sini bisa langsung, insyaallah. Kalau yang menyaksikan secara live Instagram.com YouTube tinggal chat di kolom komennya, insyaallah kita bacakan pertanyaannya insyaallah. Itu aja ya, kita break dulu ya, salat ya. Warahmatullahi wabarakatuh.
Ya, barakallahu fikum. Yang pasti kepribadian itu kan seperti yang kita bahas di awal kajian tentang kepribadian seorang muslim ini, bahwa pribadi itu kan kembali ke akhlak, bro. Akhlak itu kan buah yang dipetik dari ilmu dan amal yang memang betul-betul sesuai dengan syariat gitu loh. Makanya seorang muslim itu punya karakter dan tahapan-tahapannya akan kelihatan. Makanya tadi dijelaskan bahwa sejak awal kita bahas dari mulai orang beriman itu punya tanggung jawab ya, karena memang dia pemimpin yang bakal ditanya sama Allah. Orang beriman juga itu orang yang gampang memberikan maaf. Dia punya kepribadian, kalau dia seorang pemimpin bukan berarti maksum. Dia manusia, pasti berbuat salah. Kita kalau melihat pemimpin, lihat imam itu bukan cuma diambil manfaat, persiapkan diri kita buat bermanfaat buat imam. Contoh kita lihat, kalau imam salah dalam memimpin sholat, bukan dicemooh sama makmum kan? Makmum berusaha untuk memberikan manfaat, menutupi kekurangan imam gitu. Nah kalau kita punya kebiasaan ngelihat imam salah di demo, lah kapan beresnya sholat? Dikit-dikit turunkan imam, ganti imam, gak ada beres ya kalau gitu. Ganti kekurangannya. Nah, kemudian juga itu kan proses namanya, bro. Nah, otomatis orang muslim juga manusia yang punya sifat iri, karena manusia pasti punya iri. Nah, irinya itu ditempatkan pada tempatnya gitu lah. Nah, kalau udah sibuk dengan aktivitas yang kayak gitu, ya kita tadi ngomong waktu, bro. Waktu kita kan makin dikit bukan makin banyak nih. Makanya waktu jangan dibuang. Polisi juga ngisi waktu kosong gimana? Oh, bukan main. Itu dia makanya. Masya Allah. Ya mungkin lanjut ke pertanyaan dari yang hadir di sini, mungkin ada yang mau tanya langsung. Iya, silakan. Dari Instagram juga boleh kalau mau dilihat, coba ya. Di Instagram tinggal chat di komen, dan YouTube juga ya. Silakan, Fadl yang mau bertanya silakan. Sambil nunggu pertanyaan, Ustaz. Iya. Nah, ada sebenarnya sih agak terbesit dari waktu awal mulai kajian Rabu malam, Ustaz. Ini kita belum punya namanya, Ustaz. Ya, pokoknya kajian malam Rabu malam aja dah. Atau kita ajak netizen atau teman-teman enggak gitu. Oh boleh, Fadl yang memberikan ide nama kajian malam Rabu malam Kamis ini, Fadl silakan, Rabu malam Kamis. Iya. Ini kan terinspirasi dari kegiatan teman-teman kita kalau di Jakarta tuh ada pengajian Rabbanian ya, yang mungkin belum jalan karena memang masih ada kegiatan lainnya. Dan kita berharap sebenarnya kegiatan-kegiatan positif seperti itu jangan cuma di Jakarta, di beberapa tempat juga diadakan supaya orang terfasilitasi buat berdialog agama. Jadi biar merata ya, Ustaz. Iya dong, harus dong. Karena Bogor ke Jakarta jauh juga gitu ya. Iya, kalau memang nggak mungkin ke sana bukan berarti kita nggak belajar ya. Bola dijemput. Masya Allah. Baik, silakan. Ya. Ada yang dari sini, mungkin dari Awad. Iya, Fadl, silakan Mas. Ya, sampai. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, bagus. Tadi dijelaskan mengenai salah satu kepribadian seorang muslim adalah tanggung jawab. Ustaz. Iya. Seorang tanggung jawab. Nah, ini terkait dengan tanggung jawab kepada anak nih, Ustaz. Iya. Nah, ini apakah tanggung jawabnya ini ada batasnya? Misalnya sampai dengan dia berkeluarga atau sampai berapa jauh? Terima kasih. Nah. Iya, ketika ditanyakan disampaikan oleh Nabi bahwa warrajulun ra'in fi ahlihi wa huwa mas'ulun ra'iyati, buat seorang ayah, seorang suami itu pemimpin dalam rumah tangganya dan dia bakal ditanya tentang kepemimpinannya. Sejak kita menikah, kita sudah harusnya berilmu bahwa tujuan nikah itu kata Nabi, fa inni mukassirun bikumul umam yaumal qiyamah. Salah satu misi nikah itu untuk memperbanyak jumlah umatku, membuat aku bangga di hari kiamat. Jadi kita sebagai seorang ayah kepada anak ini, ya PR kita ini membuat anak-anak kita ini layak disebut umat Muhammad gitu lah. Sampai kapan, Ustaz? Ya sampai memang ini anak balik. Masa tanggung jawab dosa itu kan ketika dia sudah balik. Nah, ya. Bukan berarti stop. Ya, karena tetap kita harus mendoakan anak-anak kita, dia manusia yang turun naik imannya. Tapi kalau bicara tanggung jawab ya sampai dia balik.
Makanya membiasakan mereka untuk berilmu sebelum beramal tuh penting banget. Saya banyak bicara dari kemarin sama teman-teman. Ini pandemi ini membuat kita sering di rumah, sehingga saya pegang sendiri hafalan anak-anak saya ini. Ya Allah, mereka sholat 5 waktu, mereka mau orang tua sopan, ya, bermuamalah dengan orang. Saya masih punya rasa khawatir gitu loh. Bisa gak dia beradaptasi dengan dunia nanti di luar? Karena dunia ini keras. Gimana kalau teman-teman yang anaknya nggak di agama, sekolahnya umum? Kalau saya tanya teman saya, gimana anak-anak antum? Alhamdulillah Ustaz, udah mau kuliah nih, sholatnya gimana? Aduh susah Ustaz. Baca Qurannya gimana? Wallahu alam, innalillah. Kebayang gitu loh. Lawang memang yang jelas ini anak sedang menghafal Quran, sholat 5 waktu, kita masih punya rasa khawatir gitu loh. Nah makanya memang dewasalah sebelum menikah. Buat teman-teman yang baru menikah atau yang sudah menikah atau yang belum menikah, dewasalah bahwa anak itu titipan ilahi yang tercipta untuk beribadah. Maka biasakan mereka untuk menjadi orang yang dewasa dengan ibadah. Nah, makanya dalam agama ini kan, hatta dia belum balik 10 tahun dia nggak sholat, pukul. Bukan sakiti, dorbut tarbiyah. Karena nggak dosa dia nggak sholat umur 10 tahun belum balik. Tapi kalau dia sudah balik, dia akan tahu manfaat ibadah. Dibiasakan. Makanya sampai kapan? Sampai dia balik. Sisanya kita doakan dan kita contohkan. Nah kalau sudah bahasa didikan ke anak, kalimatnya jadikan dia sahabat. Karena perintah anak ke orang tua, bersahabat dengan orang tua. Shahibhuma fid dunya ma'rufa. Hei anak, jadikan orang tuamu sahabat untukmu. Anak bagaimana bisa bersahabat sama orang tua kalau orang tua enggak mengajarkan persahabatan sama mereka. Sahabat yang memaklumi sahabatnya. Wallahu a'lam. Barakallahu fiikum. Makanya orang tua nggak boleh punya waktu kosong juga, Pak. Ini udah waktu kosong banyak, orang tua habis di handphone juga, jarang lihat muka anak gimana? Kalau baru itu video call aja. Mungkin ada lagi dari yang datang. Insyaallah. Oh, ya. Insyaallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Sama berkaitan dengan kepemimpinan. Ya. Kan dibilang tadi laki-laki memimpin seorang istri. Ya. Tadi dijelaskan juga bahwa pada saat kita ijab kabul itu kan dosa ditanggung suami. Iya. Seiring berjalan waktu, misal seorang istri selalu melakukan kesalahan. Iya. Dosa itu tidak tetapnya tanggung sebagai seorang suami. Sementara sebenarnya suami juga sering mengingatkan bahwa itu tidak baik. Iya. Maka kita cukup berlepas diri atau bagaimana, Ustaz? Barakallahu. Banyak pertanyaan kayak gini nih Pak. Ustaz, kalau memang suami tanggung jawab atas semua dosa yang istri lakukan, udah diingetin diulang-ulang Ustaz. Jadi aku berlepas diri. Itu kalimat berlepas diri berarti mencerai Pak. Karena selama ada ikatan dengan istri kita nggak bisa berlepas diri. Makanya ada proses dalam mengingatkan istri kan, menasehati sampai boleh memukul di bagian tempat yang tidak melukai atau memberikan cacat, boleh pisah ranjang, boleh cerai ya, sampai masa iddah, baru kita talak bain dan lain sebagainya. Ada proses gitu loh. Ya nggak bisa kita mengatakan udah terserah kamu, nggak bisa. Itu di situ butuh kelaki-lakian gitu loh. Ya mau nggak? Ya kalau mau ikut, kalau nggak sudah. Ini bahtera berjalan, nggak bisa mundur lagi. Tegas gitu loh. Nah, ya tetap benci dan cinta karena Allah. Jadi nggak bisa, udah terserah kamu deh. Terserah itu berarti cerai resikonya loh Pak. Karena nggak bisa, ini istri tanggung jawab kita. Ya kalau kita sudah nggak sanggup ya ceraikan. Diingetin sudah nggak mau berubah, dinasihin sudah nggak mau, ya sudah ganti yang baru. Gitu. Loh memang tanggung jawab kita nggak mau rumah tangga ini menghasilkan dosa. Harus ngelawan saat dia harus tegas, kamu jangan takut kok istri takut. Capek tak ribut, dia harus capek resiko ngambil istri dia kan. Kalau nggak mau capek lepas ganti yang baru loh, banyak kok yang lain gitu loh. Heran. Ya. Jadi harus tegas dalam hal ini. Nggak bisa kita katakan itu terserah kamu. Waduh. Berarti kita berlepas diri Pak. Nah kalau sudah suami berlepas diri namanya apa? Allahu a'lam bishawab. Barakallahu fikum. Insyaallah. Ada lagi dari jauh sampai nggak nih? Maju aja, maju.
langsung. Kan kayak tadi Ustaz bilang di masa pandemi ini kan banyak waktu yang kosong kan. Iya. Nah jadi di saat kita sendirian itu mungkin kita bisa semangat kadang-kadang kan, bisa semangat, bisa ingin membaca Al-Quran, bisa ingin baca hadis-hadis dan lain-lain. Tapi ada waktu-waktu di mana itu kita futur, kita memilih untuk rebahan, untuk buka medsos dan lain-lain sebagainya. Nah bagaimana cara membalikkan semangat itu kan? Taibar kalau cakep. Terima kasih banyak. Masya Allah. Ini mewakili semua nih Pak. Mewakili anak juga, Ustaz. Kayaknya ngebahas lagi ya. Iya. Pada mau ngomong cuma bingung merangkai katanya kan. Polos dia ngomong. Masya Allah. Halo. Ya sebenarnya sih kalau ngelihat sosmed nggak harus diidentikan dengan futur kali ya. Karena futur kan lebih kepada lelah dalam beragama. Mungkin lebih ke istirahat kali ya, istirahat. Ya. Istirahat dari kepenatan dunia. Ya, orang mati juga mustari, orang yang istirahat gitu ya. Tuh orang mati nggak sholat futur kagak, mustari orang istirahat. Allah istirahatkan dia dari dunia. Ya, berarti kalau dia saat itu cenderung lebih buruk ketimbang sebelumnya, berarti imannya turun. Nah, ini yang mesti kita sadar diri. Nah, makanya Imam Syafi'i itu datang ke gurunya Syekh Waqi nanya, Su'ahib sih, aku ini punya masalah susah ngapal, padahal dia jenius. Tarkul ma'asi, tinggalkan maksiat. Nah ini mesti kita introspeksi nih. Siapapun kita introspeksi diri. Ya, jangan nunggu dihujat baru kita tobat gitu loh. Imam Syafi'i itu merasa punya maksiat karena kebiasaan dia baca 100 ayat, sekarang dia baca cuma 90. Dianggap maksiat gitu loh. Kalau kita 100 betul lupa naruh Quran. Ya, tarkul ma'asi, tinggalkan maksiat. Nah ninggalin maksiat itu ya dengan bertobat. Untuk menstabilkan iman, karena iman kan yazidu bitta'ah, naik dengan ketaatan. Nah jadi harusnya sih kalau udah mulai males, ya tuh boleh sekali-kali istirahat, boleh main handphone juga nggak haram mutlak, tinggal untuk apa gitu loh. Kalau dipakai untuk sebuah yang maslahat kayak sekarang nih Instagram, orang nggak perlu datang, nggak biaya juga untuk datang, kan maslahat. Tapi kalau buat yang enggak ya jadi dosa, nanti isim Allah kok. Mubah tergantung niat gitu loh ya. Makanya kalau antum sadar diri, ana sampaikan di awal tadi. Kalau itu yang namanya baik dicampur dengan enggak baik namanya talbis. Tapi kalau keburukan dicampur dengan kebaikan namanya tobat. Wa'at bisai atal hasanatamuha tadi, membarengi keburukan dengan kebaikan itu stabilisasi iman. Buru-buru antum buru-buru istighfar, buru-buru antum sedekah atau apa ya. Jadi antum yang tahu lah turun naik imannya antum. Kalau lagi semangat ngaji, kalau lagi enggak gimana? Allahu a'lam. Barakallahu fiikum. Ustaz, ada pertanyaan ini dari Instagram, Ustaz. Iya, fadhal. Vera Febrina. Iya. Dia tertanya kebalikannya dari Ustaz. Kalau kebalikan dari pertanyaan tersebut, Ustaz, suami yang susah diajak untuk berjalan di atas sunnah, gimana Ustaz? Boleh nggak si istri minta cerai, Ustaz, tapi dia masih menjalani sholat 5 waktu? Wallahu a'lam. Cerai itu kan juga talak. Cerai itu kan talak bahasa Arabnya ya. Cerai bahasa Indonesia, talak bahasa Arab itu. Di Quran adanya surat cerai, surat talak, nggak ada surat nikah. Ya. Jadi cerai itu ibadah sebenarnya. Kalau memang bersatu menimbulkan mudarat, solusinya talak, cerai. Nah, makanya dalam Islam tuh perempuan boleh khulu, boleh meminta cerai kalau nggak ngelihat peluang surga melalui suami. Tapi dia sholat saat iya bicara sholat semua orang sholat. Tapi kalau memang perbuatannya dibenci sama Allah dan dia nggak ngelihat prospek surga melalui suaminya, yang paling utama minta orang nasihati suaminya dulu. Ya, karena mungkin dia khilaf, karena aktivitas dunia membuat dia lalai dalam belajar gitu kan. Intinya sih pasangan kita itu kan hasil doa kita, hasil istikharah kita kan sama Allah. Ya, jangan juga gampang minta cerai kalau belum ada usaha baik laki maupun perempuan. Tapi kalau memang rumah tangga sudah nggak jelas mau kemana, perlu ada dialog. Ya kembali kepada niat awal dia menikah. Ya si istri ini harusnya tahu bahwa dia iakan lamaran seorang laki-laki karena dia melihat pintu surga dari laki-laki tersebut. Begitu pula si laki melegalkan istrinya ini sebagai pasangan dalam hidupnya karena dilihat sebagai pendamping dalam hidup. Tapi kalau misinya sudah nggak sampai, duduk. Ini udah nggak ketemu nih minyak sama air kalau gini nih, kecuali mangkok mie.
Kayaknya kurang bagus nih gitu. Ada solusi. Dan cerai juga seperti nikah, nggak boleh pakai emosi. Emang ada nikah emosi tadi? Ya ada kali kalau dipaksa gitu ya. Cerai juga sama. Nah, selama memang cerainya itu bukan dengan emosi, dengan sadar, sah. Wallahu a'lam bishawab ya. Pokoknya intinya ayuhibbal mar'u la yuhibbu illa lillah. Belajar cinta sama orang karena Allah seperti belajar benci sama orang pun karena Allah gitu ya. Allahu a'lam. Nah. Dari Instagram Muslim Biker ya? Ada. Dari MBI Ustaz. Iya. Assalamualaikum Ustaz. Jika waktu kosong kita gunakan untuk nobar sepak bola, olahraga, camping dan lain-lain dengan Ustaz. Oke. Iya, memang ini kita akhir tahun nih jemaah nih ya. Banyak vacant time lah ya. Blank time tuh banyak banget. Waktu-waktu kosong. Iya, Malaysia akhi. Yang antum bilang nobar ini kan mubah. Antum mau nonton bola, Majelis Ulama nggak ada yang menyalahkan nonton bola. Silakan, itu permainan yang menghibur. Cuma yang namanya mubah itu kan tergantung niat. Atau mau main game, mau main apa, asal tidak mengurangi yang wajib. Ini kan yang bahaya orang main game ini sampai lupa sama yang wajib. Ya, sampai tempat kajian bisa main game gitu loh, kan ajib betul kan. Atau mungkin beraktivitas dengan yang lain. Coba ya. Ini kan sudah sesuatu yang aneh. Sampai nuntut ilmu yang mengangkat derajatnya kalah dengan game. Waduh. Ya, berbahaya. Fadhal antum mau camping, tadabur alam. Kita juga suka kok sama teman-teman biker kan. Kita suka reading bareng. Makanya bilang, kalau touring sama Ustadz pulang lemes jadi malas ngapa-ngapain, gak usah ikut lagi besok. Lah wong touring ibadah kok. Kita ketemu orang-orang soleh, belajar, ngaji, silaturahmi. Itu kan suplemen batin. Pulang jadi Superman kita harusnya gitu. Ini pulang malah tepar. Berarti mesti sering-sering itu kan? Harus. Ya. Wallahu a'lam bishawab. Masyaallah. Barakallahu fikum. Ustaz, dari Instagram bertanya. Ya, apa itu? Dari Yurianika Alnaya. Ustaz, kalau belum punya anak terus kita meninggal, terus gak ada yang dapat doa anak soleh, Ustaz? Kan sering disampaikan, ya, bini Nabi itu yang punya anak cuma 2, Khadijah dan Maryam Kipti, betul? Yang lainnya nggak punya anak, dan yang terkenal itu namanya Aisyah. Aisyah dipanggilnya siapa? Ummu Abdillah, ibunya Abdullah. Kok panggil ibunya Abdullah? Emang dia punya anak Abdullah, dan Abdullah bin Zubair, anaknya Asma. Siapa dia? Keponakan Aisyah. Keponakan tuh anak. Anak keponakan. Makanya kita mau saudara yang akur. Kalau dia nggak ada umur, anak dia anak kita, anak kita anak dia. Ya, itu ponakan tuh anak, doanya juga sampai walaupun nasab terhenti. Ya, makanya orang laki harus punya nasab. Gimana caranya sudah punya turunan laki-laki. Tapi kalau enggak, qadarullah masafa, enggak ada masalah. Pintu surga akan macam-macam. Ya, Allah. Nah, dari yang hadir ada lagi yang mau bertanya? Fadhal silakan. Nah. Kita punya kebiasaan kalau ngeliat Instagram suka sapa teman-teman yang di Instagram di daerah masing-masing gitu. Iya, biasanya mana nih? Lampung hadir, ya. Masya Allah. Banyak yang hadir nih Pak, dari luar kota Pak ya. Kita nggak bisa sebutin satu-satu nih, sampai ada yang dari luar negeri juga. Ya, fadhal, kadang-kadang tersendat ini nih. Yang mau sampai kita mau tutup baru bererot nih pertanyaan nanti. Ustaz cepet amat ditutup ya. Karena bacanya ribet banyak bener nih. Ya, intinya teman-teman yang hadir di sini dah, fadhal. Ya, di waktu-waktu kosong kita ini mudah-mudahan nanti kita banyak kegiatan yang berkaitan dengan aktivitas di sini, karena pengen banget kita maksimalkan masjid yang kita buat ini buat aktivitas teman-teman di Bogor khususnya ya. Nanti ada perpustakaan yang besar juga di sini nanti insyaallah kita bisa langsung belajar sama penulis-penulis bukunya. Para masyayikh juga kita undang nanti kemarin insyaallah kita bisa duduk bareng, dan apa yang kira-kira mau diberikan masukan buat kita aktivitas yang bermanfaat buat masyarakat silakan. Ya, fadhal silakan. Ya, kelas kalau nggak ada. Tapi ya sudah malam juga ya. Nggak berasa emang kalau ngobrolin agama ternyata asik juga. Asli, nggak ada ngantuknya. Kalau agama bikin ngantuk, agamanya remeng berarti Bang. Ya bro, ya Her, insyaallah mudah-mudahan manfaatnya. Inti bahasan kita ini sampai kepada yang namanya
waktu kosong ya. Yang disampaikan tadi hadis dari Abdullah bin Abbas bahwa Rasulullah pernah bersabda dalam Sahih Bukhari dalam kitab Adabul Mufrad, beliau mengatakan ni'matani maghbunun fihi ma katsirun minan nas as-siha wal faragh. Ada dua nikmat ya, yang ada dua macam kenikmatan yang kebanyakan manusia butuh tapi tertipu. Butuh tapi tertipu, as-siha wal faragh. yakni kesehatan dan waktu kosong. Nikmatani, dua nikmat ini jangan sampai disia-siakan. Karena boleh jujur kita nggak tahu kapan Allah wafatkan kita. Sementara yang pernah ada waktu yang kita pakai isinya banyak dosa dan maksiat. Oleh karena itu jangan buang-buang waktu. Membuang waktu itu membuka peluang pertemanan dengan syaitan. Khawatirnya kita mengatakan auzubillahi minasyaitonirrajim, tangan kita sambil gandeng setan. Karena banyak perbuatan mubazir, dan mubazir yang paling sering yang kita lakukan waktu kosong. Banyak bengong, kebanyakan main game atau chatting-chatting gak bermanfaat. Demi Allah, summa la tus'aluna yawma'idin 'anil na'im. Allah bakal tanya tentang nikmat tersebut ya. Inna sam'a wal basar wal fu'ada kullu ulaika kana anhu mas'ula. Itu mata, itu telinga, itu hati bakal ditanya sama Allah nanti. Kira-kira kita jawabnya apa? Ya, supaya bisa jawab banyak-banyak istighfar. Astagfirullahaladzim ya. Anak pribadi juga banyak minta maaf nih kepada pemirsa ya, mungkin salah kata, ucap dan lain sebagainya. Anak juga berpasti dari jamaah kalau ada orang yang mungkin menghujat, mencaci, memaki, menghina, anak maafkan mereka. Dan berharap juga supaya anak juga dimaafkan sama teman-teman kalau ada khilaf dalam ucapan. Dan teman-teman sekalian dengan kegiatan kita selama di Al-Azifi ini insyaallah. Wallahu a'lam bishawab. Insyaallah.